Gadis ini batuk karena asap rokok. Doni langsung membuang rokoknya ketika melihat gadis itu adalah seorang murid. Bos preman ini sedikit spesial. "Hei nak, kemarilah." Dengan sopan gadis ini berterima kasih. Tetap waspada terhadap orang asing. Karena suara Doni yang kuat. Akhirnya gadis itu pun menerima payungnya. "Bagaimana denganmu paman? Ingatlah untuk belajar baik-baik." Tiba-tiba polisi yang bernama John datang mencarinya. John bertanya pada Doni, "Di manakan payungmu?" Doni menunjuk gadis itu. "Kenapa berpura-pura baik?" John memberitahu gadis itu, "Jangan sembarang menerima barang orang lain. Paman ini adalah preman." "Paman, kamu lebih mirip preman." "Apa?" Dengan sopan gadis ini menyapa ketika pergi. Dengan senyum berterima kasih walaupun sudah masuk ke dalam bus. Di saat malam hari suasana hati Doni sangat senang. Alkohol tahun 98 ditraktir pada rekannya. Tetapi di saat ini, di televisi diberitakan sebuah pembunuhan. Korbannya adalah seorang siswi SMA yang pulang dari sekolah sampai meninggal, dan di lokasi tersisa sebuah payung yaitu milik Doni. Bergerak. Semua preman langsung bergerak. Memeriksa toko dan hotel di sepanjang jalur bus satu persatu. Sangat cepat. Doni mendapat informasi dan datang ke KTV. Dia membuka pintu dan menarik seseorang. Ternyata hanya mirip. Melewati kamar dua wanita. Juga biasa saja. Tunggu. Mimik mereka sedikit aneh. Doni mendengar suara dari pintu. Langsung menekan pembunuh itu. Mana mungkin sebuah pintu bisa menahan kemarahan Doni. Brengsek. Tidak ada yang bisa menyelamati dirimu kali ini. Doni membawa pembunuh itu ke sebuah gudang. "Apakah kamu suka kue kesemek? Aku akan memotongmu menjadi daging cincang." Mengambil pisau sayur merasa terlalu kecil. Doni langsung mengeluarkan pedang. Sangat terlihat jelas. Doni dan pembunuh ini memiliki dendam sebelumnya. Doni ini adalah seorang yang pemarah. Bawahannya asal bicara di saat makan. Giginya langsung dicabut dan dimasukkan ke dalam bir. Abangnya langsung meminumnya. Tanpa berani sisa. Dan ada yang asal bicara lagi. Langsung ditamparnya. Puluhan tahun ini, tim Doni selalu menjadi tim preman yang terkuat di Seoul. Yang tidak menerima langsung dimasukkan ke dalam karung. Tetapi di hari itu, Doni yang sebagai preman ini pertama kali kebasahan. Ada yang sengaja mengikutinya, kemudian menyerangnya. Sebuah pisau tertusuk di pinggang Doni. Tetapi Doni sangat kuat. Dia melempar pembunuh itu. Tusukan pertama tidak kena. Akhirnya pun menusuk lagi hingga kena. Melihat ini, pembunuh itu segera melarikan diri. Dan Doni juga pingsan di jalan. Setelah itu bawahannya mengira lawannya yang ingin balas dendam. Tetapi Doni merasa aneh. Tidak lama kemudian John datang. Berkata padanya bahwa yang menyerangnya adalah seorang pembunuh berantai. Ingin Doni bekerja sama dengannya. Doni menyuruhnya mendekat. "Semalam saya terpeleset sendiri. Setelah John pergi Doni pun terus memikirkan. Dan di saat ini lawannya juga datang menertawai Doni. Seorang bos gangster, malah hampir mati dibunuh. Dan berkata mau mengambil ahli tempat judinya. Keesokan pagi, Doni langsung menyuruh orang untuk melukis wajah pembunuh. Kemudian dia menyuruh bawahannya untuk menangkap pembunuh itu sebelum polisi mendapatkannya. Bawahannya tidak menemukan, tetapi menemukan sebuah pisau. Doni melihat pisau itu, yaitu pisau yang digunakan untuk menusuknya. Dia langsung mempunyai sebuah ide yang berani. Beberapa hari kemudian lawannya ditemukan mati di rumah. Di lokasi juga sengaja tertinggal pisau pembunuhan. Doni sedang senang. Karena mengatasnamakan pembunuh itu membunuh lawannya. Tetapi bawahan lawan datang untuk membunuhnya. Ternyata pembunuh itu memberitahu fakta pada bawahan lawan. Hampir saja mengambil nyawa Doni. Di sisi lain, pembunuh itu makin menjadi. Dia asal membunuh orang jalanan, mencelakai anak sekolah. Bahkan orang tua yang tinggal sendirian di sekitarnya juga dibunuhnya. Karena menghapus sidik jarinya polisi susah menangkapnya. Dan nasib buruk segera menimpa para preman. Suatu malam bawahan Doni terbunuh. Dia sangat sakit hati, dan berencana bekerja sama dengan pihak polisi. Sekelompok ini ada preman dan polisi. Dengan tujuan yang sama, yaitu menangkap pembunuh. Semua preman mencari terus-menerus, dan menemukan tempat tinggal target. Pembunuh itu pulang mengendarai mobil. Melihat ada jebakan, langsung pergi segera. Doni juga langsung mengikuti. John juga tidak mau kalah. Mereka berdua langsung menjepit mobil pembunuh itu.
ingin menghentikannya, tetapi John malah menabrak toko jalanan orang. Akhirnya Donnie yang berhasil menangkap pembunuh itu. Dia mengikatkan ke sebuah gudang. Donnie pun memukulnya dengan kuat. Ternyata pembunuh itu malah ketawa. Berarti sekali bukan mempermainkan nyawa orang. Donnie tidak mau mendengar omong kosongnya. Langsung mengeluarkan pisau. Tetapi John malah sampai dan menabrak. Kemudian membawa pembunuh itu dan memborgolnya ke dalam mobil. Pembunuh itu malah dibawa ke rumah sakit. Duduk dan makan enak di rumah sakit. Tetapi Donnie malah menjadi buronan. Dan harus hidup bersembunyi. Menghadapi John, pembunuh itu pun menceritakan kesenangannya dalam membunuh. Bahkan berkata nyawa manusia itu bisa dimainkan. Tetapi pembunuh itu malah tidak mau mengaku ketika sampai ke pengadilan. Karena dia sudah tahu bahwa sidik jarinya sudah dihapusnya. Mereka tidak dapat menyalahkannya jika tidak ada bukti. Jika pengacara pandai, pembunuh ini bahkan bisa dilepas. Tetapi di saat ini, seorang pria masuk ke dalam pengadilan untuk menyatakan kesalahan pembunuh. Donnie bersedia bersaksi meskipun dengan resiko ditangkap. Dia melepaskan bajunya dan memperlihatkan luka yang ditusuk pembunuh. Bahkan luka di tangannya. Bukalah bajunya sekarang. Saya menusuk dada kirinya. Pasti ada bekas. Polisi menyuruh orang untuk memeriksa. Sekarang sudah ada buktinya. Ternyata sebelum pengadilan ini, John sudah berdiskusi dengan Donnie bahwa bukti yang tersedia tidak cukup untuk menghukum si pembunuh. Donnie pun siap untuk bersaksi, meskipun dirinya akan dipenjara, dan Donnie hanya memiliki sebuah syarat. John pun menurunkan kepalanya ketika mendengar. Sampai di adegan sebuah mobil polisi menuju ke penjara. Semua tahanan malah memberi hormat. Ternyata Donnie, permintaannya terakhir, yaitu ingin terkurung di satu sel penjara dengan pembunuh itu. Donnie melihat ke arah pembunuh dan tertawa, membuat pembunuh ini malah takut. Ada pepatah mengatakan, di langit masih ada langit. Film berakhir di sini. Kita ketemu di episode berikutnya.